Kekaisaran Romawi berdiri pada abad ketiga Masehi setelah Romawi terbagi menjadi dua untuk mempermudah pemerintahan. Dengan ibu kota di Roma, lalu Ravenna, kerajaan ini pernah menjadi simbol peradaban Barat dengan kekuatan militer, hukum, dan kebudayaan yang berpengaruh hingga sekarang. Pada puncaknya, Romawi menguasai hampir seluruh Eropa Barat, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Namun di balik kejayaan itu, masalah besar mulai muncul. Pajak tinggi dan korupsi melemahkan ekonomi, rakyat makin menderita, sementara tentara Romawi yang dulu ditakuti semakin banyak diisi oleh pasukan bayaran yang loyalitasnya diragukan. Gelombang serangan bangsa barbar menjadi pukulan terbesar. Visigoth berhasil menjarah Roma pada tahun 410 Masehi, diikuti Vandals yang kembali menyerbu pada 455 Masehi. Terakhir, pada tahun 476 Masehi, Kaisar Romulus Augustulus dipaksa turun tahta oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar Germanik. Peristiwa inilah yang dianggap menandai runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Dampaknya luar biasa. Eropa memasuki masa yang disebut zaman kegelapan, di mana pusat ilmu, infrastruktur, dan kebudayaan runtuh drastis. Kekaisaran Bizantium berdiri sejak abad keempat Masehi, saat Kaisar Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Romawi ke timur. Bizantium dikenal sebagai penerus sah Romawi, namun memiliki karakter unik. Bahasa sehari-harinya adalah Yunani, bukan Latin, dan kekuasaan gerejanya berakar pada Ortodoks. Selama lebih dari 1000 tahun, Bizantium menjadi benteng peradaban Eropa melawan ancaman dari timur, baik dari Persia, Arab, maupun Turki. Peristiwa pentingnya antara lain pemerintahan Kaisar Justinianus I di abad ke-6, yang berhasil menyusun hukum terkenal, Corpus Juris Civilis, dasar hukum modern Eropa. Di era ini pula berdiri Hagia Sophia, mahakarya arsitektur yang masih berdiri hingga kini. Namun Bizantium juga dilanda konflik, seperti Perang Salib IV pada tahun 1204, ketika Konstantinopel direbut dan dijarah oleh tentara Latin. Akhir kejayaan Bizantium datang pada 1453. Setelah berbulan-bulan dikepung, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Turki Utsmani di bawah Sultan Mehmed II. Peristiwa ini dianggap sebagai akhir abad menengah dan awal era modern. Meski runtuh, warisan Bizantium, terutama dalam seni, hukum, dan agama Kristen Ortodoks, tetap hidup sampai sekarang. Kekaisaran Mongol Temujin, atau yang kita kenal sebagai Genghis Khan. Pada tahun 1206, ia menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya saling bertikai, lalu mendirikan kekaisaran yang kelak menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Kekaisaran Mongol tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Melalui strategi militer yang inovatif, pasukan berkuda mereka yang lincah, serta disiplin yang keras, Mongol menaklukkan wilayah yang membentang dari Tiongkok, Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa Timur. Puncaknya, di abad ke-13, Kekaisaran Mongol membentang dari Laut Pasifik sampai Laut Hitam, sebuah kekuasaan darat terbesar yang pernah ada. Namun Mongol bukan hanya soal perang dan penaklukan. Di bawah pemerintahan Genghis Khan dan penerusnya, terutama Kublai Khan, mereka membangun Pax Mongolica, sebuah masa relatif damai di jalur perdagangan. Jalan Sutra kembali hidup, menghubungkan timur dan barat. Barang, pengetahuan, bahkan teknologi bisa berpindah lebih cepat. Marco Polo, penjelajah dari Venesia, bahkan sempat mengunjungi istana Kublai Khan di Tiongkok. Meski demikian, kejayaan Mongol tidak berlangsung selamanya. Setelah Genghis Khan wafat, kekaisaran dipecah menjadi beberapa khanat. Kekhanan Ilkhan di Persia, Kekhanan Chagatai di Asia Tengah, Kekaisaran Yuan di Tiongkok, dan Gerombolan Emas di Rusia.
Seiring waktu, kekuatan mereka melemah, ditelan pemberontakan lokal, dan munculnya kekuatan baru seperti dinasti Ming di Tiongkok. Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini resmi berdiri pada tahun 1293 ketika Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim Kubilai Khan. Dari sinilah Majapahit memulai perjalanan panjangnya. Puncak kejayaan Majapahit terjadi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Dalam sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa, Gajah Mada bersumpah tidak akan berhenti berpuasa sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan sumpah itu bukan sekedar kata-kata. Majapahit benar-benar melebarkan pengaruhnya hingga ke hampir seluruh wilayah yang kini menjadi Indonesia, bahkan menjangkau semenanjung Malaya, sebagian Filipina, dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Banyak catatan sejarah seperti dalam Negara Kertagama menggambarkan betapa luasnya pengaruh Majapahit kala itu. Namun, Majapahit bukan hanya soal ekspansi wilayah. Mereka juga dikenal dengan kemajuan dalam perdagangan. Letak strategis Nusantara membuat Majapahit menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, menghubungkan pedagang dari Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Selain itu, kehidupan budaya dan kesenian juga berkembang pesat, terlihat dari karya sastra Jawa kuno dan arsitektur candi yang megah. Sayangnya, kejayaan itu perlahan memudar setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Pertikaian internal, perebutan takhta, dan masuknya pengaruh Islam di Nusantara membuat Majapahit melemah. Hingga pada akhir abad ke-15, kerajaan besar itu runtuh dan berganti dengan kerajaan-kerajaan Islam yang baru bangkit. Kekaisaran Mali. Kerajaan ini didirikan pada awal abad ke-13, sekitar 1235 Masehi, oleh Sundiata Keita setelah memenangkan pertempuran Kirina melawan kerajaan Soso. Mali berkembang pesat berkat kekayaan alamnya yang luar biasa, terutama emas. Bahkan pada masa jayanya, Mali menguasai hampir setengah dari cadangan emas dunia yang diperdagangkan. Tak heran bila kota-kota mereka seperti Timbuktu dan Gao berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya. Puncak kejayaan Mali datang di bawah kepemimpinan Mansa Musa, 1312 sampai 1337 Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu manusia terkaya yang pernah hidup dalam sejarah. Kekayaannya begitu besar sehingga ketika melakukan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1324, rombongannya yang berjumlah puluhan ribu orang membawa emas dalam jumlah begitu banyak sampai-sampai menyebabkan inflasi di Mesir dan kawasan Timur Tengah. Selain kaya, Mali juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Universitas di Timbuktu menarik banyak cendekiawan dari seluruh dunia Islam. Kota ini menjadi mercuas intelektual Afrika dengan koleksi naskah kuno yang hingga kini masih dijaga. Namun, seperti banyak imperium besar lainnya, kejayaan Mali akhirnya memudar. Perebutan kekuasaan internal, pemberontakan wilayah taklukan, dan bangkitnya kekuatan baru seperti kerajaan Songhai membuat Mali runtuh pada akhir abad ke-16. Kekaisaran Aztec mulai bangkit pada awal abad ke-14 ketika kelompok bangsa Nahua bermigrasi ke lembah Meksiko. Pada tahun 1325, mereka mendirikan kota Tenochtitlan di tengah danau Texcoco, kota yang kelak menjadi pusat kekaisaran mereka. Kota ini berkembang pesat dengan piramida megah, kanal air, dan sistem pertanian Cinampa atau kebun terapung yang sangat inovatif. Aztec mencapai puncak kejayaannya di abad ke-15 dan awal abad ke-16.
Mereka dikenal sebagai bangsa pejuang yang memperluas wilayahnya lewat penaklukan dan menjadikan banyak kerajaan tetangga sebagai negara bawahan dengan sistem upeti. Namun, Aztek juga memiliki sisi gelap yang terkenal, ritual pengorbanan manusia. Mereka percaya bahwa darah manusia adalah persembahan penting untuk menjaga keseimbangan kosmos dan memberi tenaga pada dewa matahari agar dunia tetap hidup. Salah satu penguasa paling terkenal adalah Montezuma II, berkuasa 1502 hingga 1520. Di bawah pemerintahannya, Aztek mencapai wilayah terluasnya. Namun, pada masa ini pula, takdir tragis mereka dimulai. Tahun 1519, penjelajah Spanyol Hernán Cortés tiba bersama pasukannya. Dengan persenjataan modern, kuda, serta bantuan suku-suku yang ditaklukkan Aztek sebelumnya, Cortés berhasil mengepung Tenochtitlan. Pada tahun 1521, kota megah itu jatuh setelah pengepungan panjang. Ribuan orang tewas, Montezuma sendiri mati dalam kondisi tragis, dan kekaisaran Aztek resmi runtuh, digantikan oleh kolonialisme Spanyol. Kekaisaran Inka mulai berkembang pesat di awal abad ke-15, dipimpin oleh Pachacuti Inca Yupanqui. Dalam waktu singkat, mereka membangun kerajaan terbesar di Amerika Selatan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Wilayahnya membentang dari Kolombia di utara, melewati Ekuador, Peru, Bolivia, hingga Chile dan Argentina di selatan. Yang membuat Inka luar biasa adalah kemajuan teknologi dan organisasinya. Meski mereka tidak mengenal roda atau sistem tulisan formal, mereka berhasil membangun jaringan jalan raya sepanjang lebih dari 40.000 kilometer melintasi pegunungan terjal. Mereka juga mengembangkan sistem komunikasi dengan kurir pelari cepat bernama Chasquis, serta catatan berbasis simpul tali yang disebut quipu. Di bidang arsitektur, mereka meninggalkan keajaiban dunia, Machu Picchu. Kota suci yang terletak di ketinggian pegunungan ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam teknik bangunan tahan gempa, meski dibuat tanpa semen. Namun, seperti banyak kekaisaran besar lain, keruntuhan Inka datang tiba-tiba. Pada tahun 1532, penjelajah Spanyol Francisco Pizarro mendarat di Peru. Saat itu, Inka sedang terpecah oleh perang saudara antara dua pangeran, Atahualpa dan Huáscar. Pizarro memanfaatkan konflik ini, menangkap Atahualpa, lalu mengeksekusinya meski telah menerima tebusan emas dan perak dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun saja, seluruh kekaisaran runtuh dan warisan Inka jatuh ke tangan penjajah. Kekaisaran Ottoman didirikan sekitar tahun 1299 oleh seorang pemimpin Turki bernama Osman I. Ottoman awalnya hanyalah kerajaan kecil di Anatolia. Namun berkat strategi militer dan diplomasi, kekuasaan mereka meluas pesat. Puncak kejayaan Ottoman terjadi pada masa Sultan Sulaiman yang Agung di abad ke-16. Wilayahnya membentang luas, dari Hungaria di Eropa Tengah, Balkan, Timur Tengah, Mesir, hingga pantai utara Afrika. Ottoman menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, seni, dan militer. Salah satu momen paling monumental adalah tahun 1453, ketika Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kota itu kemudian berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi jantung politik, ekonomi, serta spiritual dunia Islam. Ottoman juga terkenal dengan pasukan elitnya, Janissary, infanteri yang sangat disiplin dan ditakuti di medan perang. Selain itu, mereka membangun arsitektur megah, termasuk Masjid Sulaimaniyeh dan Topkapi Palace yang masih berdiri hingga kini. Namun seiring waktu, kekaisaran ini mulai melemah. Korupsi, kekalahan militer,
serta tekanan dari kekuatan Eropa membuat Ottoman perlahan kehilangan wilayahnya. Julukan The Sick Man of Europe melekat pada abad ke-19. Akhirnya, setelah Perang Dunia I, kekaisaran resmi runtuh pada tahun 1922, digantikan dengan berdirinya Republik Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk.